Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelum itu saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan dapat senantiasa kami dikuatkan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Di bawah perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak keadaannya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian juga firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh untuk melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Hari ini puji dan syukur kepada Tuhan, kutong sampai di tanggal 24. Di subuh ini kutong bersaat teduh dan kutong diberikan kesempatan terlebih dahulu membahas terkait kelahiran Yesus Kristus. Sebagai orang-orang pertama yang membahas serta merenungkan tentang kelahiran Yesus Kristus, bagaimana perasaan Bapak Mama Saudara semua? Apakah menyenangkan ketika kita mengetahui proses kelahiran Yesus Kristus dari awal sampai pada kelahirannya? Terlebih dahulu kita mengetahuinya sebelum orang-orang lain tahu. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan apa yang dibaca dalam kitab Injil Matius pada pagi hari ini, kita mengetahui bersama bahwa Yusuf pun sebenarnya tidak mengetahui
sampai mana Maria bisa mengandung tanpa ada hubungan badan dengan dia. Bahkan dia memilih untuk menceraikan Maria dengan maksud dan tujuan yang baik untuk Maria tidak dicela oleh banyak orang. Hal ini menjadi sebuah tindakan yang dianggap menolong Maria, tetapi tindakan itu juga dicegat oleh malaikat Allah untuk menggenapi segala sesuatu yang telah dibicarakan di dalam kitab Yesaya. Jadi kitab Matius ini menggenapi apa yang sudah dibicarakan di kitab Yesaya tentang kelahiran sang juru selamat yang membawa damai sejahtera itu, yang akan selalu menyertai kita. Itulah mengapa Yesus Kristus dinamai sebagai Immanuel, yakni Allah menyertai kita. Dalam segala situasi, dalam segala tindakan, dalam segala problematika yang ketong alami, ketong akan selalu ada dalam kondisi di mana ketong akan disertai Allah. Bahkan dalam kondisi-kondisi yang dimana ketong sampai paham atau ketong sampai tahu bahwa itu di luar kendali ketong punya diri, itu di luar keinginan ketong punya diri, tetapi Tuhan mengizinkan ketong untuk menikmati proses itu, untuk menunjukkan bahwa Tuhan tetap menyertai ketong dalam proses yang ketong anggap buruk sekalipun, yang Yusuf anggap buruk sekalipun, yang dianggap hina oleh masyarakat dulu, yang dianggap kotor oleh masyarakat dulu, bahkan kelahiran Yesus Kristus yang tidak diterima oleh seluruh masyarakat itu membuat satu perwujud nyataan di mana ketong semua itu tidak bisa menerima segala proses yang Tuhan berikan, walaupun ketong sudah tahu dan ketong sudah ingat dan ketong selalu membicarakan tentang kelahiran Yesus Kristus itu dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, dari pembicaraan sampai kepada penggenapan di perjanjian baru. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya bilang di awal bahwa bagaimana rasanya ketong menikmati dan mengetahui awal dari segala pemberitaan, yakni pemberitaan tentang kelahiran Yesus Kristus. Ketong membaca, ketong merenungkan sebelum ada perenungan di malam Natal. Jadi sebelum ada perenungan di tanggal 24 di gereja di jam 6 sore dan di jam 12 malam, sudah terlebih dahulu diizinkan untuk membahas serta merenungkan bagaimana proses kelahiran Yesus Kristus. Dan proses kelahiran Yesus Kristus dari awal Yesus dikandung oleh Maria sampai kepada kelahirannya, semuanya itu adalah proses yang sangat-sangat sulit, melewati berbagai hal yang mengecewakan, melewati berbagai hal yang sangat-sangat melukai, sehingga proses kelahiran itu menunjukkan bagaimana Yesus Kristus ada di dalam penderitaannya sebagai seorang manusia. Dia telah hadir, dia menggenapi apa yang ada di dalam perjanjian lama, bahwa ia akan datang sebagai juru selamat, akan datang membawa damai sejahtera bagi setiap kita, dan dia juga yang akan datang menyertai setiap langkah kehidupan kita dalam segala proses sakit, penyakit, dalam duka cita, maupun dalam segala sesuatu yang ketong rasa bahwa itu adalah sebuah kegagalan yang Tuhan percayakan dalam ketong hidup. Mari ketong senantiasa percaya bahwa dalam kehadiran Tuhan, ketong akan ada dan berproses bersama-sama dengan Tuhan. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan senantiasa memberkati dan mencukupkan kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa
menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama semua, sampai jumpa kembali.